Yang datang dari Teheran bukan tanda gencatan senjata, tapi bantahan langsung terhadap Donald Trump. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kekuatan strategis yang sering kalian bicarakan telah berubah menjadi kekalahan strategis. Jika negara adidaya itu bisa keluar dari kebuntuan, mereka pasti sudah melakukannya. Jangan anggap kekalahan sebagai kesepakatan. Janji kalian sudah habis. Hari ini, di dunia ada dua kubu, yaitu kebenaran dan kebohongan. Dan tidak ada pencari kebenaran atau orang merdeka yang akan tergoda oleh gelombang media kalian. Konflik internal kalian sudah membuat kalian bernegosiasi dengan diri sendiri. Tidak akan ada lagi investasi dari kalian di sini, dan kalian tak akan melihat harga energi dan minyak seperti sebelumnya. Sampai kalian paham bahwa stabilitas di wilayah ini dijamin oleh tangan kuat angkatan bersenjata kami, yakni stabilitas melalui kekuatan. Kami menegaskan, hingga ada kehendak dari kami, situasi tidak akan kembali seperti semula. Kehendak itu adalah R. Saat itu hanya akan tiba ketika gagasan untuk bertindak melawan bangsa Iran benar-benar terhapus dari pikiran kotor kalian. Sejak awal, kata-kata kami selalu sama dan akan terus begitu. Tidak seorang pun akan mencapai kesepakatan dengan orang seperti kalian, bukan sekarang dan tidak akan pernah. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana. Pemerintah Iran menanggapi pernyataan Presiden Amerika tentang dugaan negosiasi dengan Amerika Serikat dan melakukannya dengan nada keras secara terbuka. Pesannya sederhana, menurut pandangan Iran, Washington sedang mengumumkan sebuah kesepakatan yang sebenarnya tidak ada. Pejabat Iran menuduh Trump bernegosiasi dengan dirinya sendiri, bukan mengonfirmasi adanya pembicaraan. Dan mereka mengirimkan pesan keras lainnya dengan mengatakan bahwa Amerika seharusnya tidak menyebut kekalahan mereka sebagai sebuah kesepakatan. Reuters dan AP mencatat reaksi ini sebagai bagian dari eskalasi verbal baru antara kedua pihak. Menurut Reuters, yang menjadi pusat dari tanggapan ini adalah para petinggi militer Iran. Pernyataan paling mencolok datang dari Ebrahim Zolfakari, juru bicara Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dia terang-terangan mempertanyakan Trump dan menyebut Gedung Putih telah sampai pada titik mengarang negosiasi di kepala mereka sendiri. Ini menunjukkan bantahan itu bukan sekadar komentar sampingan atau sumber sekunder, tapi berasal dari saluran resmi terkait struktur pertahanan rezim. Pada saat Teheran berusaha menunjukkan ketegasan kepada rakyatnya, kepada sekutunya, dan kepada para rival di kawasan. Kapan hal ini terjadi juga penting. Publikasi yang tersedia menunjukkan bahwa respons ini mulai menguat antara 24 dan 25 Maret 2026 di tengah pemberitaan tentang perang, serangan, dan tekanan yang meningkat terhadap pasar energi global. Poin ini penting karena mengubah konteksnya. Ini bukan pernyataan lama yang diangkat kembali, melainkan reaksi yang muncul dalam krisis saat ini terkait dengan persaingan militer dan diplomatik yang sudah memengaruhi minyak, investasi, dan keamanan regional. Di mana persaingan ini secara resmi terjadi di bidang diplomatik antara Washington dan Teheran. Namun pada kenyataannya, persaingan ini menyebar ke seluruh Timur Tengah dan pasar internasional. Perang dan ancaman serangan baru telah mendorong krisis ini. Reuters mencatat konfrontasi ini telah memengaruhi sektor energi, keuangan, dan persepsi risiko di kawasan, di luar retorika. Itu sebabnya pernyataan Iran soal investasi dan harga minyak tidak diucapkan sembarangan. Iran menegaskan jika tekanan berlanjut, dampaknya tak hanya di bidang militer. Dampaknya langsung dirasakan pemerintah, perusahaan, dan konsumen global, seperti yang dilakukan Iran. Bantahan itu tidak disampaikan dengan bahasa diplomatik yang halus, melainkan dengan sindiran, konfrontasi, dan ancaman tidak langsung. Dengan menyatakan Amerika Serikat bernegosiasi sendiri, rezim itu tak hanya membantah versi Trump, tapi juga mengejeknya dengan berkata, "Jangan sebut kekalahanmu sebagai kesepakatan." Iran berupaya membalikkan narasi dan menegaskan bahwa Washington bukan Teheran yang terpojok. Saat menyatakan tak ada kabar investasi di wilayah itu atau harga energi dan minyak kembali seperti dulu, pesannya makin agresif. Rezim ini menunjukkan ketidakstabilan bisa berlanjut dan biaya krisis akan tinggi. Mengapa respon ini sangat penting? Karena hal itu setidaknya secara publik membongkar upaya Trump untuk menunjukkan kemajuan diplomatik.
AP melaporkan Trump menyatakan Iran ingin membuat kesepakatan dan sudah ada kontak dengan pihak yang dianggap tepat. Masalah bagi narasi Amerika adalah Teheran membantah semuanya di depan umum. Dan dalam krisis seperti ini, narasi sama pentingnya dengan rudal. Jika satu pihak mengumumkan negosiasi dan pihak lain menyebutnya gertakan, dunia melihat perebutan kredibilitas yang brutal. Ada faktor penentu lain. Iran tampaknya ingin menghindari segala bentuk citra menyerah. Dan secara ekonomi, mengakui adanya pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat bisa dianggap sebagai kemunduran di dalam negeri. Strateginya adalah merespons, bahkan secara provokatif. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sikap perlawanan, mencegah Trump mendapatkan keuntungan politik dari gagasan kesepakatan, serta menunjukkan bahwa Teheran tidak mau digambarkan sebagai pihak yang lemah. Logika di balik bantahan ini bukan hanya menyangkal pembicaraan, Iran juga memperebutkan persepsi global tentang siapa yang mengalah dan siapa yang masih menghadapi konfrontasi. Dampaknya cukup mengkhawatirkan karena saat satu pihak bicara negosiasi dan lainnya mengejek, peluang meredakan ketegangan jadi makin kecil. Ini menambah ketidakpastian, meningkatkan ketegangan regional dan membuat pasar waspada. Reuters sebelumnya sudah menyoroti perang meninggalkan luka mendalam di sektor energi Timur Tengah. Dan analisis lain dari agensi tersebut menyoroti bahwa krisis ini bahkan mengguncang keyakinan lama dalam sistem keuangan yang terkait dengan minyak bumi. Apa yang dikatakan Iran sudah jelas. Iran tidak mengakui versi Trump, tidak menerima bahwa Washington mengumumkan sebuah kesepakatan tanpa konfirmasi dari Teheran dan ingin mengubah peristiwa ini menjadi kekalahan politik bagi Gedung Putih. Inti militer rejim itu yang berbicara.